Naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia benar-benar memasuki babak baru. Setelah sukses mendatangkan beberapa nama besar, sekarang giliran lini serang yang diperkuat dengan hadirnya striker tajam. Oleh Romeni akhirnya mengambil sumpah WNI di London, Inggris. Proses panjang yang dinantikan publik sepak bola tanah air akhirnya tuntas. Striker Oxford United ini kini bisa memperkuat Timnas Indonesia secara resmi. Dengan lini serang yang semakin tajam, Garuda kini nggak bisa dipandang remeh dan siap buat kejutan. Media Belanda merespon oleh Romeni resmi menjadi WNI dengan menyebut momen yang penting bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Di mana Football Premier memberitakan oleh Romeni resmi menjadi WNI dengan memberi judul Naturalisasi semakin lengkap, Kluivert menerima bala bantuan Belanda yang diinginkan. Oleh Romeni bersama Dion Mark dan juga tim Gaipan resmi menjadi WNI setelah melakukan pengambilan sumpah di London, Inggris pada Sabtu 8 Februari. Pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas. Kehadiran oleh Romeni di Timnas Indonesia diyakini akan membuat tim Garuda semakin kuat. Romeni yang direkrut Oxford United dari FC Utrecht disebut pemain bagus dan serba bisa. Dengan pengalamannya di Eredivisie dan serba bisa, Romeni juga bisa menjadi pemain yang sangat berharga bagi tim Indonesia yang berambisi untuk menembus kancah internasional. Football Premier menuliskan Indonesia kekurangan pemain di posisi lini depan, yang sebagian menjadi alasan mengapa PSSI melakukan segala cara untuk mendatangkan Romeni. Dengan Oli Romeni resmi menjadi WNI, Patrick Kluivert bisa mengandalkan penyerang 24 tahun itu saat Timnas Indonesia melawan Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Dion Mark dan juga tim Gaipan dipersiapkan PSSI untuk memperkuat U20, meski tidak menutup kemungkinan berpeluang main di tim senior. Semoga dengan kehadiran Oli Romeni di Timnas Indonesia, daya gedor skuad Garuda semakin tajam dan bisa memberikan dampak yang positif bagi Timnas Indonesia, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ole bukanlah yang terakhir, seperti yang diungkapkan oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Ini bukan strategi jangka pendek semata. Naturalisasi hanya bagian dari rencana besar seiring dengan penguatan scouting dan juga pembinaan pemain muda berbakat. Dengan kata lain, gelombang pemain keturunan belum akan berhenti di sini. Gelombang pemain keturunan berkualitas Eropa juga semakin mendekat ke Timnas Indonesia. Lantas siapa saja yang akan segera menyusul jejak Oli Romeni? Ya, dalam 2 tahun terakhir, proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia mengalami lonjakan luar biasa. Gelombang pemain keturunan ini bukan kebetulan. PSSI punya strategi besar dan targetnya bukan hanya bersaing di Asia, tapi jadi tim langganan Piala Dunia. Proses scouting pemain diaspora terus berjalan, menjadi pemain dengan darah Indonesia yang siap berkomitmen untuk Garuda. Dan satu hal yang tidak bisa dipungkiri, para pemain keturunan sebelumnya menjadi daya tarik tersendiri. Mereka melihat bagaimana Timnas Indonesia terus berkembang, bersaing dengan tim-tim top Asia dan kini memiliki peluang menuju Piala Dunia. Sekarang, setelah Oli Romeni, siapa lagi yang akan menyusul? Dan inilah nama-nama besar yang bisa diproses dan tinggal menunggu waktu hingga mereka resmi mengenakan seragam Garuda. Salah satu pemain keturunan yang paling diharapkan untuk bermain di Timnas Indonesia adalah Hairo Riyadawalt. Patrick Kluivert, pelatih baru Garuda, bahkan secara langsung menyatakan keinginannya untuk memasukkan Hairo Riyadawalt ke dalam tim. Sebelumnya, Hairo juga sudah menunjukkan minat kuat untuk membela Timnas Indonesia. Ya, namun proses naturalisasi Hairo saat ini masih mengalami kendala. Menpora Mas Dito Aryo Tejo mengkonfirmasi bahwa Hairo belum bisa mengikuti pengambilan sumpah bersama Ole. Menurutnya, PSSI masih menyelesaikan beberapa dokumen yang menjadi syarat utama dalam proses ini. Ya, PSSI masih dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan dan diharapkan segera menyelesaikannya agar Hairo bisa bergabung dengan Timnas dalam waktu dekat. Jika prosesnya rampung, kehadiran Hairo akan semakin memperkuat lini tengah Indonesia, terutama jika berduet dengan pemain seperti Tom Hai. Kini tinggal menunggu waktu hingga ia bisa resmi mengenakan seragam Garuda. Pascal Struijk, dalam beberapa waktu terakhir, namanya mencuat sebagai salah satu target naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pelatih baru Timnas, Patrick Kluivert dikabarkan tertarik untuk mencoba memasukkan Struijk ke dalam skuad Garuda. Dan beredar kabar tim scouting PSSI sedang berada di Inggris, negara di mana Pascal Struijk berkarir. Namun hingga kini proses naturalisasi Struijk belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. PSSI masih berupaya memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan untuk mewujudkan hal itu.
Jika proses naturalisasi berhasil, kehadiran Struijk di timnas Indonesia akan mencuri tambahan berharga. Pemain bek tengah bernilai 278 miliar itu, ia akan mencuri tandem bagi Jay Itzes di pertahanan. Pengalamannya bermain di Liga Inggris juga memberikan keunggulan dalam hal ketenangan, visi permainan, dan kemampuan bertahan yang solid. Tentunya dengan demikian, Struijk berpotensi menjadi pilar penting dalam upaya timnas Indonesia bersaing di kancah internasional. Emiliano Jonathans dalam beberapa waktu terakhir juga menjadi sorotan. Terkait kemungkinan naturalisasinya untuk memperkuat timnas Indonesia, dia mengaku telah dihubungi oleh PSSI mengenai proses itu. Namun setelah pulih dari cedera ACL yang cukup serius, Emiliano menyatakan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah fokus pada pemulihan dan penampilannya bersama FC Utrecht. Ia berencana mempertimbangkan keputusan terkait membela timnas Indonesia pada akhir musim ini. Jika proses naturalisasinya berhasil dan Emiliano bergabung dengan timnas Indonesia, kehadiran pemain 20 tahun itu dapat memberikan dampak signifikan pada lini serang. Sebagai pemain sayap kanan, ia bisa bertandem dengan Ole di lini serang. Dengan kemampuan mencetak gol dan kreativitas tinggi, ia dapat menambahkan variasi serangan dan meningkatkan daya gedor tim. Berikutnya adalah Andrian Wibowo. Andrian Wibowo, penyerang Los Angeles FC, baru saja mencetak gol di tim utama pada laga pre-season. Menariknya, pemain 19 tahun itu sebelumnya telah menyatakan ketersediaan jika timnas Indonesia memanggilnya. Ini pasti adalah kesempatan baru dan juga perhatian. Namun hingga kini belum ada informasi resmi mengenai proses naturalisasinya atau ketertarikan dari PSSI. Jika rekan Olivier Giroud tersebut bergabung dengan timnas Indonesia, kehadirannya berpotensi memperkuat lini serang dengan kecepatan dan kemampuan mencetak gol yang dimilikinya. Dirinya bisa berduet dengan Ole Romeni dan juga meningkatkan kedalaman skuad. Pengalaman bermain di liga tertinggi MLS juga memberikan dimensi baru dalam strategi permainan timnas. Berita selanjutnya, bek timnas Indonesia Kelvin Verdong menegaskan bahwa ia siap tampil mati-matian di laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk bisa mewujudkan mimpi skuad Garuda. Kelvin Verdong memiliki tekad besar untuk menghadapi laga melawan Australia dan Bahrain ini. Pasalnya, pertandingan ini bisa menjadi penentu nasib timnas Indonesia untuk segera mengamankan tiket Piala Dunia 2026. Hal ini karena skuad Garuda saat ini menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Mereka saat ini hanya berbeda 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua klasemen grup C dengan mengemaskan 7 poin. Melihat situasi ini, peluang timnas Indonesia untuk mengunci tiket lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 pun terbuka lebar. Kelvin Verdong pun mengakui bahwa peluang itu memang sangat terbuka lebar. Akan tetapi, perjuangan mereka tak akan mudah karena timnas Indonesia juga harus bersaing dengan Arab Saudi, Bahrain, dan China yang mengemaskan 6 poin sama. Jepang sudah lolos ke Piala Dunia dengan 16 poin, kata Kelvin Verdong. Australia memiliki 7 poin dan kami imbang dengan Arab Saudi, Bahrain, dan China 6 poin. Dalam wawancara dengan media Belanda bersama sang kakak yang merupakan petinju yakni Daryl itu, Kelvin Verdong mengaku bahwa target timnas Indonesia jelas. Menurutnya, dalam 4 laga sisa yang dimiliki skuad Garuda itu, tentu saja merupakan pertandingan krusial. Kelvin Verdong bertekad mewujudkan target untuk bisa meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Dengan target itu, pemain Nick Nijmegen itu bakal tampil mati-matian untuk bisa mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Pemain berusia 27 tahun itu memiliki ambisi besar untuk bisa membawa timnas Indonesia meraih hasil terbaik dalam 4 laga sisa nanti. Tim peringkat kedua juga lolos langsung ke Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Targetnya jelas dan kami punya 4 pertandingan untuk mewujudkan mimpi itu. Kelvin Verdong menilai bahwa pertandingan melawan Australia dan Bahrain merupakan 2 laga krusial untuk bisa merebut posisi kedua klasemen grup C. Untuk itu dia mengaku siap memberikan yang terbaik dalam laga Maret nanti. Apalagi timnas Indonesia juga ditukangi oleh tim pelatih baru, yakni Patrick Kluivert. Juru taktik asal Belanda itu bakal dibantu oleh para asistennya yakni Alex Pastoor, Danny Lanza, dan juga Graal van den Boeck. Kelvin Verdong telah mengenal mereka dan tak sabar beraksi bersama timnas Indonesia di bawah pimpinan Patrick Kluivert hingga Alex Pastoor nantinya.